Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah atau PPT yang telah saya buat dengan tema konsep iman. Perkenalkan, nama saya Nova Andini Widianti dengan NIM F11231027. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dengan dosen pengampu mata kuliah Agama Islam Ibu Ana Rosilawati MAG. Untuk materi yang akan saya jelaskan, teman-teman dapat melihatnya pada PPT atau pada layar yang telah saya sediakan. Untuk yang pertama yaitu pengertian iman. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh orang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah iman dalam agama Islam. Iman dalam agama Islam berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabi, serta kitab yaitu Al-Quran dan sebagainya. Selanjutnya adalah iman menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa Arab, iman berakar dari kata amana yu'minu imana yang secara harfiah atau etimologi dapat diartikan sebagai percaya atau yakin. Iman secara istilah maknawi, terminologis merupakan percaya dengan yakin akan keberadaan Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, akhirat, hingga kode dan kadar yang telah diterangkan dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan tentang keimanan yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yang selanjutnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, yaitu surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Yang ketiga terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 75 yang artinya, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Selanjutnya adalah iman menurut Imam Syafi'i. Iman seorang muslim meliputi perkataan serta perbuatannya. Iman dapat bertambah maupun berkurang. Bertambahnya iman seseorang disebabkan oleh ketaatan pada Allah, sedangkan berkurangnya iman seseorang disebabkan oleh kemaksiatan. Selanjutnya adalah iman menurut Imam Ahmad. Iman dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena seseorang melakukan amalan tertentu, dan berkurang karena orang tersebut meninggalkan amalan. Selanjutnya adalah iman menurut Imam Bukhari. Iman adalah perkataan serta perbuatan yang dapat bertambah maupun berkurang. Selanjutnya adalah pengertian iman menurut ulama Indonesia. Yang pertama, Ustadz Khalid Basalamah. Iman adalah mengikrarkan suatu hal dengan pikiran, lalu diucapkan dengan lisan, dan diyakini dalam hati, serta diaplikasikan dengan menggunakan anggota tubuh. Yang kedua yaitu Ustadz Adi Hidayat. Iman berasal dari kata al-amnu yang berarti aman, tenang, dan tentram. Selanjutnya, tingkatan iman dalam Islam menurut Syekh M. Nawawi. Yang pertama adalah iman taklid, adalah iman yang didasarkan pada ucapan orang lain, umumnya dari ulama tetapi tanpa memahami dalil. Yang kedua adalah iman ilmu atau ilmu yakin, adalah iman yang dimiliki oleh seorang hamba dalam menyelesaikan suatu masalah dengan dalil dan ilmu yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah iman iyana atau ainul yakin, adalah iman yang dimiliki oleh seorang hamba yang meyakini bahwa Allah merupakan zat yang nyata walaupun wujudnya tidak dapat dilihat. Yang keempat adalah iman hak atau hakul yakin, adalah iman yang dimiliki oleh seorang muslim dengan pandangan bahwa Allah selalu ada dalam hatinya. Yang kelima yaitu adalah iman hakikat, adalah iman yang dimiliki oleh seorang hamba dengan hanya melakukan segala hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah.
Selanjutnya adalah tingkatan iman secara umum. Tingkatan yang pertama yaitu adalah Muslim. Muslim adalah tingkatan iman ketika seseorang mengaku beragama Islam. Ini adalah kadar iman yang paling rendah. Tingkatan yang kedua yaitu adalah mukmin. Mukmin adalah seorang hamba yang memiliki iman dengan mengkaji syariat agama Islam. Yang ketiga yaitu muhsin. Muhsin adalah seorang hamba yang memiliki tingkatan keimanan yang dapat diperbaiki dengan segala perbuatan menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu muhlis. Muhlis adalah seorang hamba yang memiliki keikhlasan dalam beribadah. Yang kelima yaitu adalah muttaqin. Muttaqin adalah seorang hamba yang selalu bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya adalah rukun iman. Rukun iman terdapat 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai akan keberadaan Allah walaupun wujudnya tidak dapat dilihat. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah berarti mempercayai akan adanya malaikat-malaikat yang telah diturunkan oleh Allah. 10 malaikat yang wajib diimani adalah malaikat Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Israfil, Malik, dan Ridwan. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita mempercayai akan adanya Rasul-Rasul yang telah Allah turunkan dengan segala tugas-tugas yang diberikan, yaitu membawa kebenaran pada umat-umat Islam. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti kita mempercayai akan datangnya hari akhir, walaupun tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datangnya hari akhir tersebut. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti kita mempercayai akan adanya takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk yang akan didapatkan oleh setiap manusia. Selanjutnya adalah sifat-sifat orang beriman. Yang pertama, memiliki rasa takut dalam hatinya. Yang kedua, adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Yang ketiga, tawakalnya hanya kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat. Dan yang kelima adalah senang berinfak. Selanjutnya adalah tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, mempunyai rasa malu. Malu di sini maksudnya adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hidup yang selalu bersyukur. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah, masalah, dan sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya adalah manfaat iman bagi kehidupan orang Islam. Yang pertama, iman menghilangkan sikap kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua yaitu iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga yaitu iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang lebih tenang. Yang keempat yaitu iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima adalah iman menumbuhkan sikap ikhlas. Dan yang keenam adalah iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.